Dan kemudian setelah itu pada tahun 2011 itulah, akhir 2011, saya mengatakan kepada tim, saya membentuk sebuah tim untuk membuat satu gagasan, satu visi Indonesia 2045, yaitu negara kesejahteraan. Saya menggagas itu kenapa? Karena kita tahu setelah perubahan Undang-Undang Dasar yang keempat itu, Indonesia tidak lagi mempunyai satu GBHN. Sehingga kalau kita lihat bahwa kita mempunyai berdasarkan undang-undang, kalau GBHN ditetapkan oleh MPR, kalau undang-undang itu dibicarakan antara pemerintah dengan DPR, kita mempunyai undang-undang rencana pembangunan jangka panjang. Tetapi rencana undang-undang itu bersama dengan presiden yang terpilih bisa saja mengubah arah daripada kebijakan pembangunan Indonesia. Karena itulah Golkar membuat selama 2 tahun kita buat satu visi Indonesia 2045, negara kesejahteraan. Nah, di dalam satu negara kesejahteraan itu yang kita sebut, kita definisikan negara kesejahteraan, dan bagaimana tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan adalah pemerintah mempunyai suatu tugas untuk dapat menambah kesejahteraan rakyat. Ini untuk meng-counter ide best government is least government. Kita mengatakan program-program kesejahteraan rakyat itu harus dapat dibangun oleh pemerintah. Pemerintah harus menempatkan dana yang cukup besar untuk program-program kesejahteraan itu. Di negara-negara kapitalis sekalipun kita mempunyai Obamacare sekarang. Karena itu saya menggariskan bahwa Indonesia pemerintahnya harus mempunyai satu cita-cita untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana kita membuat bahwa tidak ada satupun rakyat Indonesia, penduduk Indonesia yang pada usia sekolah itu tidak dapat bersekolah karena masalah ekonomi. Saya keliling Indonesia, saya kira tidak ada satupun calon presiden atau pimpinan partai lain yang sudah ke 300 kabupaten seluruh Indonesia. Dan saya sudah ke 300 kabupaten seluruh Indonesia. Bukan suatu cara yang gampang selama 2 tahun itu. Jadi, apa yang mereka kehendaki? Mereka kehendaki bahwa mereka, anak-anaknya dapat bersekolah lebih bagus dari mereka. Anak petani, anak nelayan, anak supir taksi, anak pegawai negeri. Mereka mengharapkan bahwa pemerintah menanggung seluruh sekolah sampai dengan 3 SMA secara gratis. Mungkinkah? Jawabannya mungkin. Saya bekas Menko Kesra, saya bekas Menko Perekonomian. How much it cost? 24 triliun. Can we afford it? Yes, we can afford it. Jadi dengan angka APBN kita 1.800 triliun untuk mengeluarkan 24 triliun untuk hal yang paling mendasar ini, kita harus bisa melakukan itu. Dan itu sangat mungkin dilakukan. Apalagi kalau kita mengubah satu pola pemberian subsidi. Pola pemberian subsidi dari subsidi kepada produk menjadi targeted subsidy. Kalau kita lihat subsidi BBM, 80% dari subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang menengah ke atas. 240 triliun per tahun dinikmati oleh orang menengah ke atas. Subsidi pupuk, banyak sekali pupuk itu tidak lari ke petani, tapi oleh petani subsidi pupuk itu kemudian dijual kepada perusahaan-perusahaan besar. Jadi perubahan subsidi produk. Kalau perubahan subsidi produk bersubsidi langsung di dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kesempatan berusaha, di mana kalau saudara sudah mengetahui bahwa ada satu ide saya 1996 yang baru bisa terlaksana waktu saya Menko Kesra, yaitu kredit usaha rakyat. Satu kredit yang dijamin oleh insurance. Jadi itu sekarang sampai dengan akhir 2012 sudah 87 triliun. Berapa banyak yang sudah
suatu usaha mikro dan kecil yang bekerja 10 juta perusahaan kecil yang tumbuh dengan kredit usaha rakyat itu tugas pemerintah. Dia memberikan 10% dari total jumlah kredit kepada asuransi. Pemerintah memberikan 10%, asuransi menjamin kepada perbankan memberikan 100%. Dengan perkataan lain, bahwa jika non-performing loan itu kurang dari 10%, maka program itu aman untuk semua. Dan itulah yang menyebabkan bahwa tumbuhnya usaha-usaha baru yang membuat lapangan kerja. Jadi, saudara-saudara sekalian, apa objektifnya? Objektifnya yang kita buat sampai dengan 2045, kita mengatakan kita buat menjadi 3 dekade. 1525, 2535, 3545. Semuanya dengan satu tujuan atau sasaran baik kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kita bisa diukur kuantitatifnya, kita bisa ukur 7.000, 14.000, 41.000. Tetapi kita minta bahwa pada tahun 2045 Gini ratio-nya tetap berada di bawah 0,40. Jadi saudara-saudara sekalian, secara singkat itulah visi Indonesia 2045. Tapi gimana cara mencapainya? Saya membaginya, atau Partai Golkar membagi menjadi 4 sukses pembangunan Indonesia. Yang 3 saya ambil dari zamannya Pak Harto, ditambahkan yang keempat. Yang pertama, kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Kita tidak akan puas dengan pertumbuhan ekonomi 6%. Cara mencapainya, yang pertama adalah satu, pengelolaan fiskal dan moneter yang tidak terlalu ketat. Contohnya adalah, kalau kita punya satu debt to GDP ratio sekarang 25%, untuk apa kita menurunkan sampai 23%? 25% saja sudah luar biasa bagusnya untuk seluruh dunia. Sudah sangat konservatif. Kalau kita hitung berapa 2% dikali kira-kira kita punya GDP 1 triliun dolar. Berarti 20 miliar dolar satu tahun yang kita bisa pakai sebenarnya untuk memberikan pembangunan lebih lanjut. Jadi kita tidak perlu menurunkan lagi. Kita ingat 40%, kita turunkan menjadi 35, turunkan 30, sekarang menjadi 25, kita buat turun 23. Kita secara politik harus bisa menjelaskan kepada masyarakat, yang penting adalah bukan size daripada debt, tapi debt itu percentage terhadap GDP berapa. Dalam bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat, saya mengatakan, tukang bakso meminjam 100 juta, banyaknya bukan main. Tapi kalau Trans Corporation meminjam 100 juta, nggak ada artinya. It's not the size, tetapi kemampuan untuk membayar kembali itu. Jadi growth harus tinggi. Yang kedua juga bagaimana untuk mendapatkan growth tinggi itu? Infrastructure. Tanpa infrastructure, Indonesia tidak mungkin bisa kemudian mendapatkan satu growth lebih daripada 6%. Karena itu, betul, saya pada waktu 2005 sebagai Menko Perekonomian mengatakan harus ada satu proyek yang berupa private public partnership, PPP. Tapi tidak semua satu PPP itu bisa jalan. Perusahaan mempunyai suatu visi bahwa pengembalian dari investasinya tidak lebih dari 10 tahun. Mereka punya adalah bagaimana secara bisnis dia mempunyai satu keabsahan, dia mempunyai dia mengatakan bahwa business viable itu 10 tahun return. Tetapi kalau pemerintah itu harus mempunyai suatu pendapat, apakah economically viable. Kalau kita business viable, adalah economically viable. Contoh, 2005 saya mengatakan harus kita bikin Kuala Namu, Medan.
Kuala Lumpur Medan harus kita bikin dengan PPP, nggak bisa. Kemudian karena 3 kali tender tidak ada satupun dari pengusaha-pengusaha yang mau invest dalam Kuala Lumpur Medan. Waktu itu sebagai Menko Kesra saya katakan Kuala Lumpur Medan harus dibangun oleh pemerintah. Tidak bisa lagi karena kalau kita lihat berapa return, berapa kapan kembalinya itu 15 tahun. Tidak ada perusahaan mau itu. Pemerintah harus invest. Nggak mau invest, akibatnya sekarang apa? Bandara Kuala Namu selesai, Kuala Lumpur Medan tidak ada jalannya. Ada jalan kecil, ada kereta api yang stop-stop. Jadi itu yang harus kita lakukan, satu infrastruktur. Apalagi infrastruktur itu juga yang saya anggap sesuatu infrastruktur pelabuhan, bandar udara. Kita lihat Cengkareng begitu luar biasa macetnya dan sebagainya. Kita harus berani menggunakan satu undang-undang penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Kita punya undang-undangnya. Tapi kita tidak berani memakai undang-undang itu untuk membeli tanah untuk kepentingan umum. Akibatnya apa? Terjadilah suatu kemacetan pada pelabuhan, terjadi kemacetan pada udara. Setiap mau invest, problemnya selalu pada tanah. Padahal kita sudah meluluskan undang-undang itu pada tahun 2009. Jadi, terus kemudian apa lagi mesti dibikin? Kita katakan bahwa gas itu dalam satu ketahanan energi, sesuatu hal yang sangat penting bagi negara ini. Gas, kita lihat sifatnya apa gas? Gas selalu sifatnya bersih dan murah. BBM sifatnya adalah kotor dan mahal. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Gas yang murah dan bersih kita ekspor, BBM yang kotor dan mahal kita impor. Dulu, pada tahun 1970-an, ada suatu policy yang tepat untuk mendapat cash upfront. Cepat cashnya, karena kita punya devisa di bawah 25 miliar dolar. Sekarang devisa kita sudah 100 miliar dolar. Jadi kita di dalam perundingan-perundingan itu selalu kita harus mengatakan apa yang diperlukan untuk Indonesia, untuk energi, ketahanan energi. Kita pakai untuk Indonesia, sisanya baru kita ekspor. 2005, begitu banyak semua orang yang kita punya partner datang kepada saya selaku Menko Perekonomian menyatakan jangan stop gasnya karena kita pernah membantu perekonomian Indonesia. Saya katakan pada mereka, kalian membantu perekonomian Indonesia dengan men-charge interest. It's a business deal. Sekarang Indonesia need that gas. Banyak sekali percaturan pendapat pada waktu itu. Itu yang harus kita lakukan, membuat refinery. Pada saat Indonesia per kapita income-nya $700, Pak Harto dan Pak Peter Gonta ini membuat balongan. $700 per kapita income. Sekarang Indonesia $3.700 per kapita income. We don't dare atau kita tidak mau membuat refinery. Perbedaan antara import refinery dengan saya masuk impor BBM dengan import crude, bedanya antara 3 sampai 5 kali lipat.